dari fikih salat, amalan pasca salat. Kita mulai dengan menghapus terlebih dahulu. Quran surah ke 4 An-Nisa ayat 103. Quran surah ke-4 ayat 103. Terima kasih Mas. Sebentar. Quran surah ke-4 ayat 103. Oke? Paling kanan di pertengahan di mushaf, fa idza qadaytumus shalata, jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, selesai. Maka amal apa yang dikerjakan? Fadhkurullaha, maka bergegaslah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini disebutkan amalan pasca salat itu zikir namanya. Ya. Apa amalannya? Zikir. Langsung. Bahkan perintahnya menggunakan fa. Fadhkurullaha. Fa harfu atfin, ya, rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menggabungkan dua peristiwa berlangsung cepat tanpa jeda. Peristiwa pertama salat, peristiwa kedua zikir. Antara salat dengan zikir itu cepat seketika. Begitu selesai salat, kapan tanda selesai salat itu dimulai? Salam. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai, maka seketika amalan berikutnya zikir. Jelas dulu sampai sini? Baik. Sekarang pertanyaannya, zikir itu apa? Oke. Bentuknya seperti apa? Nah, kita tanyakan sekarang, kita diperintahkan oleh Allah berzikir. Sekarang kita balikan, ya Allah, bagaimana caranya saya berzikir? Zikir adalah setiap aktivitas, pekerjaan yang mampu mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap pekerjaan yang membuat kita ingat dengan Allah, itu disebut dengan zikir namanya. Jenisnya banyak. Misal, ada yang bentuknya kalimat thayyibah, kata-kata baik, ya, pujian, tasbih, tahmid, takbir, ya, itu dituliskan kalimat thayyibah, ya. Dalilnya Quran surah kedua ayat 152. Detailnya Quran surah ke-17 ayat 110 misal. Quran surah kedua ayat 152, paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni, zikirlah, sebut nama saya, kata Allah. Sebut. Azkurkum, orang yang sering menyebut saya, sering berzikir kepada saya, azkurkum, aku pun akan menyebut-nyebut dia. Ya, awas, beda antara kita menyebut Allah dengan Allah menyebut kita, itu lain. Maknanya lain. Kalau kita menyebut Allah, maka kita memanggil Allah dengan kalimat thayyibah. Jenisnya bisa apa? Bisa langsung dengan kalimat Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Al-Asma'ul Husna. Atau disandingkan dengan sifat Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. Yang dipanggil Allah disandingkan dengan nama-nama baik. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu yang dimaksud Quran surah 17 ayat 110. Ya, paling kanan di pertengahan di mushaf. Qulidullah, sebut nama Allah. Awidur Rahman atau Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Apapun yang Anda sebutkan, Allah punya tawaran nama-nama terbaik yang kalau Anda bacakan seketika pahala diturunkan. Di perbuatan yang melahirkan pahala disebut hasanah. Di setiap kita mengerjakan kebaikan ada pahalanya, namanya hasanah. Kalau menjadi nama bentuknya jama' menjadi husna namanya. Disebutkan baru nyebut nama ada pahala. Tuh bayangkan. Kalau pekerjaan, ya, salat pekerjaan, baca Quran pekerjaan, dikerjakan ada pahala. Yang ini spesial, disebut ada pahala. Husna, asma, al-asmaul husna.
Bisa istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bisa. Ya. Di antaranya istighfar dalilnya Quran surah ke-51 ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Ada orang-orang menjelang subuh, pernah saya terangkan ini, rajin istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan disebut begini, orang yang rajin istighfar dan dilatih pasca sholat nanti saya tunjukkan urutan-urutannya. Dilatih pasca sholat, orang yang rajin istighfar akan dikumpulkan oleh Allah dengan 5 golongan utama di surga. Ya, jadi dia dengan 4 golongan lain. Itu nanti ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat yang ke-16-nya. Paling kiri sebelah atas. Ya, sampai 17. 16 sampai 17. 16-nya pengakuannya, 17-nya menunjuk kepada orangnya. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang rajin istighfar akan dikumpulkan Allah di surga dengan 4 golongan utama. Orang sabar, orang jujur, orang rajin infak, dan orang yang khusyuk dalam salatnya. 1, kalimat thayyibah. 2, zikir bisa berarti doa. Saya ulang, zikir bisa berarti apa? Doa. Di mana ditemukannya? Quran surah ke-7 ayat 205. Berzikir di situ diartikan doa. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kata Allah, kamu jangan sombong, kamu pasti butuh dengan saya. Awas, hati-hati. Setiap manusia pasti akan diberikan oleh Allah situasi untuk menyebut Allah, untuk menunjukkan dia makhluk bukan Tuhan. Makanya kata Allah, orang sombong yang nggak mau berdoa minta padaku, aku paksa dulu. Kalau sampai dipaksa pun nggak mau berdoa, aku tenggelamkan di neraka jahanam. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguh orang yang sombong nggak mau berdoa, aku tenggelamkan di neraka jahanam. Awas, hati-hati. Karena itu seringkali kita mengalami situasi yang situasi itu memaksa kita berdoa supaya menyebut Allah dan mengakui kita bukan Tuhan. Anda bukankah saat akan mengawali pekerjaan Anda berdoa? Bukankah saat akan belajar anak berdoa? Bahkan dalam situasi yang tidak kita inginkan pun kadang datang. Maaf, ujian dalam pekerjaan, tiba-tiba kita ikut tender, kemudian orang lain yang ambil. Ya, ada sakit. Sekarang bahkan ada virus yang COVID-19, kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan diringankan, ya, dibantu pemerintah kita untuk bisa menangani dengan baik. Kemudian juga kita doakan terutama saudara-saudari kita di Korea, di Jepang, di Wuhan dan sebagainya. Saya dapat kiriman berita dari beberapa hari ini dari Korea, khususnya dari Jepang. Teman-teman, untuk Jumatan saja, jangankan seperti kita sekarang kumpul, sholat 5 waktu aja udah nggak bisa pakai di masjid sekarang. Karena khawatir gitu. Jadi kita bantu dengan doa. Tapi yang paling menarik begini, dengan ini di antara hikmah sekian banyak itu salah satunya kita tuh diarahkan untuk menyebut Allah. Bahkan ayo dipaksa sampai ke situasi yang sangat rumit gitu. Cari ini belum ketemu, ini belum ketemu. Jadi rumus di Al-Quran tuh gini, kalau semua di kalangan makhluk tidak ketemu solusinya, artinya kita cepat diminta untuk bersandar pada Sang Khalik. Naik dulu ke atas, mohon dulu. Nah, kalau dengan situasi itu pun belum mampu menyebut nama Allah, Anda dikasih sakit sampai sakit parah belum menyebut Allah juga, perlu diberi apa lagi? Nah, jadi ini gambaran yang kedua, bisa jadi doa, ya, doa itu disebut dengan zikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebut nama Rabbmu, minta sama Allah. Ya, sebut dalam jiwamu dengan khusyuk. Doa disebut dengan zikir. 3, saya cepat. Zikir bisa berarti baca Al-Quran. Di saat Anda membaca Al-Quran, Anda sedang berzikir kepada Allah. Ya. Masih ingat tadi di awal? Zikir, amalan yang membuat kita ingat kepada Allah, sehingga kita merasa lebih dekat. Karena itu, mohon maaf ya, bukankah Anda ketika berdoa merasa dekat dengan Allah? Bukankah ketika baca Al-Quran merasa lebih dekat dengan Allah? Maka membaca Al-Quran, baca Al-Quran itu juga termasuk bagian dari zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat 9. Al-Quran disebut oleh Allah dengan zikir.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir, yang kalau Anda bacakan Anda menjadi ingat dengan Allah. Wa inna lahu lahafizun, dan kami janjikan kami yang menjaganya, tak akan berubah sampai kalian pulang kepada Allah. Itu nyata. Maaf ya, kalau Anda ingin membuktikan kebenaran Al-Quran, silahkan bandingkan dengan buku-buku bacaan sekitarannya atau kitab-kitab yang lainnya. Maka di situ kita akan terdorong untuk meyakini ini memang bukan buatan manusia. Salah satunya kata Allah, saya akan jaga, enggak akan berubah hurufnya, kalimatnya, lafadznya dari sejak diturunkan sampai berpulang kita kepada Allah. Tunjukkan pada saya, apakah alif lam mim pernah mengalami perubahan ejaan atau bahasa dari 15 abad yang lalu sampai sekarang?